Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan pelajaran matematika kelas 6. Hari ini kita akan membahas tentang mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Untuk mengurutkan pecahan dengan penyebut sama, lihatlah pembilangnya. Jika dari yang terkecil, maka urutkan pembilang dari yang terkecil. Jika dari yang terbesar, maka urutkan pembilang dari yang terbesar. Contohnya, 6/7, 4/7, 5/7, 2/7. Pecahan ini penyebutnya sama. Kalian cukup lihat pembilangnya. Jika diurutkan dari yang terkecil, yaitu 2/7, 4/7, 5/7, dan terakhir 6/7. Sehingga setelah diurutkan menjadi 2/7, 4/7, 5/7, dan 6/7. Selanjutnya, mengurutkan pecahan berpenyebut tidak sama. Untuk mengurutkan pecahan dengan penyebut tidak sama, maka harus disamakan dulu penyebutnya. Menyamakan penyebut digunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil, atau mencari sebuah bilangan yang habis jika dibagi semua bilangan penyebut. Contohnya, 3/8, 1/4, 5/6, 2/3. Jika diurutkan dari yang terkecil adalah, langkah pertama, kita lihat penyebutnya. Ada 8, 4, 6, dan 3. Kita cari penyebut yang habis jika dibagi bilangan tersebut, atau kita cari KPK dari 8, 4, 6, dan 3, yaitu 24. Selanjutnya, 24 dibagi 8 kali 3. Hasilnya 9. 24 bagi 4 kali 1 sama dengan 6. 24 bagi 6 kali 5 sama dengan 20. 24 bagi 3 kali 2 sama dengan 16. Setelah ketemu semuanya, penyebutnya sudah sama, tinggal kita urutkan pembilangnya dari yang terkecil, yaitu 6/24, yang kedua 9/24,
Yang ketiga, 16/24, 20 per yang keempat 20/24. Sehingga urutannya setelah diurutkan yang pertama adalah 1/4, 3/8, 2/3, 5/6. Mengurutkan berbagai jenis pecahan. Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk dapat mengurutkan berbagai jenis pecahan. Cara 1. Ubahlah semua pecahan dalam bentuk pecahan biasa. Cara 2. Ubahlah semua pecahan dalam bentuk desimal. Contoh 1. 3/4, 0,5, 20%, 2/5. Jika diurutkan dari yang terkecil adalah, kita lihat semua pecahan di situ. Ada yang berupa pecahan biasa, ada yang desimal, dan ada yang persen. Kita ubah yang desimal dan persen menjadi bentuk pecahan biasa. 3/4 tetap, 0,5 diubah menjadi 5/10. 20% diubah menjadi 20/100, 2/5 tetap. Langkah selanjutnya, kita lihat penyebutnya. Ada penyebut 4, 10, 100, dan 5. Maka kita harus menyamakan penyebutnya dengan mencarinya melalui KPK atau mencari sebuah bilangan yang habis jika dibagi 4, 10, 100, atau 5. Kita bisa gunakan penyebut 100. Sehingga yang kita mulai dari yang pertama, 100 dibagi 4 kali 3, hasilnya 75. Yang kedua, 100 dibagi 10 kali 5, hasilnya 50. Ketiga, 100 dibagi 100 kali 20, hasilnya 20. 100 dibagi 5 kali 2, hasilnya 40. Kalau sudah, kita tinggal mengurutkan dari yang terkecil. Kita lihat pembilangnya. Terkecil yang pertama adalah 2/100. Sehingga hasilnya yang kedua 40/100. Yang ketiga 50/100. Dan terakhir 75/100. Sehingga jika diurutkan dari yang terkecil adalah 20%, 2/5, 0,5, dan 3/4. Contoh kedua. 1/2/3, 0,4, 15%, 1/5. Jika diurutkan dari yang terbesar adalah, kita lihat dulu ada
pecahan campuran, ada desimal, ada persen, dan ada pecahan biasa. Yang pecahan campuran kita ubah jadi pecahan biasa. Sehingga 1/2/3 hasilnya adalah 5/3. 0,4 menjadi 4/10. 15% menjadi 15/100. 1/5-nya tetap. Kita lihat penyebutnya. Ada penyebut 3, 10, 100, dan 5. Kita cari KPK atau kita cari sebuah bilangan yang habis jika dibagi 3, 10, 100, dan 5. Kita bisa gunakan bilangan 300. Kita mulai dari yang pertama. 300 dibagi 3 kali 5, hasilnya 500. Yang kedua, 300 dibagi 10 kali 4, hasilnya 120. Yang ketiga, 300 dibagi 100 kali 15, hasilnya 45. Yang keempat, 300 dibagi 5 kali 1, hasilnya 60. Kita lihat penyebutnya sudah sama. Tinggal diurutkan dengan cara melihat pembilangnya. Diurutkan dari yang terbesar. Yang pertama, 500/300. Kita tulis urutan pertamanya 1/2/3. Yang kedua 120/300. Sehingga urutan yang kedua adalah 0,4. Ketiga 60/300. Sehingga urutan yang ketiga adalah 1/5. Yang keempat 45/300. Sehingga urutan yang terakhir adalah 15%. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Dengan mengubah semua pecahan menjadi desimal. Contohnya, 1/2, 0,46, 56%, dan 2/5. Kita ubah semua dalam bentuk desimal. 1/2 desimalnya menjadi 0,5. Yang 0,46 tetap. 56% menjadi 0,56. Dan 2/5 menjadi 0,4. Kita lihat di belakang koma. Ada desimal yang hanya memiliki satu angka di belakang koma. Ada juga desimal yang memiliki 2 angka di belakang koma. Maka kita ubah yang desimal memiliki satu angka di belakang koma, kita beri tambahan 01 di belakang. Seperti 0,5 kita tambah 0 di belakang sehingga menjadi 0,50. Yang 0,4 juga kita beri 01 sehingga menjadi 0,40. Sehingga jika diurutkan dari yang terbesar, kita bisa melihat dari 2 angka di belakang koma. Yang terbesar kita lihat adalah yang pertama
0,56. Sehingga hasilnya adalah yang pertama, urutan terbesar pertama adalah 56%. Yang terbesar kedua 0,50. Sehingga urutan yang kedua adalah setengah atau 1/2. Urutan yang ketiga adalah 0,46. Sehingga kita tulis di atas adalah 0,46. Dan urutan terakhir 0,40. Kita tulis 2/5. Sehingga urutan dari yang terbesar adalah 56%, 1/2, 0,46, dan terakhir 2/5. Demikian anak-anak penjelasan dari buku. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.